Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinar Damang. Saya akan menjelaskan materi tentang kebijakan dividen dalam keuangan syariah. Adapun daftar isinya yaitu yang pertama pendahuluan, kedua pengertian dividen, ketiga dividen dalam perspektif syariah, keempat makna kebijakan dividen, yang kelima faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen, yang keenam keputusan kebijakan dividen, ketujuh teori kebijakan dividen, 8 teori preferensi investor, ke-9 kesimpulan, dan yang terakhir jurnal. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu kehilangan pahala sedekahmu dengan menyebutkannya dan menyakiti perasaan penerimanya, seperti orang yang menafkahkan hartanya untuk kepentingan manusia dan dia tidak beriman kepada Tuhan dan hari akhir. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah. Kemudian batu itu ditimbun air hujan lebat lalu menjadi bersih tanpa tanah, memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Quran Surat Al-Baqarah ayat 264. Pendahuluan. Perusahaan didirikan dengan harapan dapat tumbuh dan berkembang serta menghasilkan keuntungan atau laba. Laba yang diperoleh merupakan komponen penting yang diharapkan oleh para pendiri perusahaan. Dalam konteks keberlanjutan dan memberikan keberkahan, manajemen perusahaan harus mengambil keputusan terkait laba. Laba ini dapat dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen atau disimpan sebagai laba ditahan. Investor melihat dividen sebagai hasil dari saham yang dimiliki, selain dari kapital gain yang diperoleh ketika harga jual saham lebih tinggi dibanding harga beli. Dividen diperoleh dari distribusi laba yang dihasilkan dari operasi perusahaan. Pengertian dividen. Dividen adalah pembagian laba dari perusahaan kepada pemegang saham, apapun bentuknya. Dividen merupakan suatu yang ditunggu-tunggu oleh semua pemegang saham dan investor bagi perusahaan sendiri. Dividen merupakan salah satu bukti bahwa reputasi perusahaan tersebut masih baik dan bisa dipertanggungjawabkan. Dividen dibagi menjadi 3 bagian, yaitu dividen tunai, dividen saham, dan dividen properti. Dividen tunai adalah laba yang dibagikan dalam bentuk uang tunai kepada pemegang saham. Kedua, dividen saham adalah laba yang dibagikan dalam bentuk saham tambahan sehingga jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham bertambah. Ketiga, dividen properti adalah pembagian dividen dalam bentuk aset atau properti yang jarang digunakan. Dividen dalam perspektif syariah. Pembicaraan mengenai dividen selalu berkaitan dengan pembahasan tentang perusahaan dan keuntungan atau laba. Sebagaimana dijelaskan, perusahaan dibentuk oleh 2 atau lebih orang atau badan hukum. Dividen dalam perspektif syariah berkaitan dengan perusahaan dan keuntungan yang dihasilkan dari kerjasama modal syirkah. Syirkah musahamah adalah bentuk kerjasama di mana pemegang saham memiliki tanggung jawab dan hak sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki. Saham dari segi manfaat non-finansial dibedakan menjadi 2, yaitu saham biasa. Saham biasa adalah saham pemiliknya tidak memperoleh hak istimewa tetapi mempunyai hak memperoleh dividen dari keuntungan, hak suara dalam rapat umum pemegang saham, hak memperoleh sebagian dari kekayaan setelah kewajiban dilunasi dalam hal perseroan likuidasi. Saham preferen adalah saham yang pemiliknya berhak didahulukan atau diistimewakan untuk mendapatkan dividen atau bagian kekayaan. Pelaksanaan syirkah musahamah harus tunduk pada kriteria, yaitu harta dalam bentuk tunai, harta dalam bentuk utang, harta dalam bentuk barang dagangan atau manfaat. Makna kebijakan dividen. Kebijakan dividen adalah rencana perusahaan dalam membagikan laba kepada pemegang saham. Laba terdiri dari laba yang ditahan untuk pertumbuhan dan laba yang dibagikan sebagai dividen. Pembayaran dividen mencerminkan prospek perusahaan di mana perusahaan yang mampu membayar dividen menunjukkan kinerja yang baik. Manajer keuangan harus menentukan rasio pembayaran dividen yang optimal, mempertimbangkan keseimbangan antara dividen saat ini dan pertumbuhan masa depan. Kebijakan dividen yang baik dapat memaksimalkan harga saham perusahaan. Adapun rumus makna kebijakan dividen yaitu P0 sigma D1 per K dikurang G. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen. Adapun beberapa faktor yang perlu diperhatikan manajer perusahaan terkait dengan penerapan kebijakan dividen, yaitu undang-undang, kedua posisi likuiditas, ketiga pembatasan dalam perjanjian utang, keempat tingkat ekspansi aktiva
alfa, kelima tingkat laba dan stabilitas laba, keenam akses ke pasar modal, ketujuh pajak atas laba yang diakumulasikan secara salah. Adapun kendala yang dihadapi manajemen dalam pembagian dividen adalah karena adanya hal-hal yang berikut, yaitu pertama kontrak utang, kedua pembatasan saham preferen, ketiga ketidakcukupan laba, yang keempat ketersediaan kas, dan yang terakhir denda pajak atas penahanan laba yang tidak wajar. Adapun alasan mendasar untuk keputusan dividen yang diambil bersama adalah ketidaksamaan informasi yang mempengaruhi tindakan-tindakan manajemen dengan dua cara, yaitu satu, secara umum manajer tidak ingin menerbitkan saham biasa yang baru, yaitu a. Saham baru melibatkan biaya penerbitan yaitu komisi, fee, dan biaya-biaya tersebut dapat dihindari dengan menggunakan laba yang ditahan untuk membiayai kebutuhan likuiditas perusahaan. B. Manajer lebih menyukai penggunaan laba ditahan sebagai sumber utama ekuitas baru. Yang kedua, perubahan dividen memberikan isyarat tentang keyakinan manajer dan juga prospek perusahaan di masa depan. Jadi, pengurangan dividen umumnya mempunyai pengaruh negatif yang signifikan terhadap harga saham perusahaan, sehingga manajer menetapkan dividen tunai lebih rendah agar memperkecil kemungkinan dividen harus dikurangi di masa depan. Teori kebijakan dividen. Dalam pemberian dividen kepada para pemegang saham, manajer perusahaan akan melakukan berdasarkan teori-teori yang diyakini. Adapun teori kebijakan dividen dapat dijelaskan menjadi dua, yaitu yang pertama kebijakan dividen tanpa pajak. Teori ini didasarkan pada asumsi yang pertama perusahaan tidak mempunyai utang, yang kedua tidak ada pajak, yang ketiga arus kas operasi atau dalam kurung NO1 dan rencana investasi sama, maka tingkat pengembalian dalam satu periode K untuk saham adalah KU dalam kurung T tambah 1 sama dengan D1 dalam kurung T tambah 1 tambah P1 dalam kurung T tambah 1 dikurang P dalam kurung T per P dalam kurung T, di mana KU dalam kurung T tambah 1 sama dengan biaya modal untuk perusahaan unlevered pada periode T. DI dalam kurung T tambah 1 yaitu dividen per saham yang dibayarkan pada periode akhir periode 1. P1 dalam kurung T tambah 1 sama dengan harga per saham pada akhir periode T. P dalam kurung T sama dengan harga per saham pada permulaan periode T. 2. Kebijakan dividen yang terkena pajak. Diperkirakan ada 3 jenis tarif pajak. Yang pertama, tarif pajak proporsional dalam kurung T. Yang kedua, tarif pajak penghasilan periode dari obligasi dividen dan upah dalam kurung TP. Dan yang ketiga, pajak keuntungan modal dalam kurung T maka pemegang saham akan lebih menyukai perusahaan yang tidak membayarkan dividen. Mereka akan lebih untung jika dana tetap pada perusahaan atau dibayarkan melalui pembelian kembali saham yang beredar. Dengan demikian, mereka membayar pajak atas keuntungan modal yang lebih rendah daripada pajak penghasilan biasa. Kasus yang pertama, jika perusahaan membayar semua arus kasnya sebagai dividen, pemegang saham yang ke-1 akan menerima sesudah pajak Y. Adapun rumusnya itu YDI sama dengan dalam kurung NO kurang NO1 dikurang RD dalam kurung 1 dikurang T dikurang RD dalam kurung I kurang T, di mana YDI sama dengan yaitu arus penghasilan sesudah pajak, NO1 yaitu arus operasi perusahaan, R suku bunga pinjaman, D utang perusahaan, dan DIPI adalah utang pribadi individu. Kasus 2. Jika perusahaan tidak membayar dividen, diasumsikan semua keuntungan modal dinikmati oleh penanaman modal dan terkena tarif pajak keuntungan modal, maka YGI sama dengan NO dikurang RD dalam kurung 1 dikurang T dalam kurung 1 dikurang T dikurang RD PI dalam kurung 1 dikurang T PI, di mana YPGI sama dengan tarif pajak keuntungan modal. Teori preferensi investor.
Para investor dalam menanamkan dananya untuk investasi selalu memperhatikan aspek-aspek yang dipertimbangkan. Aspek yang dipertimbangkan investor inilah yang disebut dengan preferensi. Preferensi adalah apa yang menjadi rujukan investor dalam memilih objek investasinya. Ada teori-teori dasar yang dapat dijadikan rujukan investor dalam memilih objek investasi dan menanamkan dananya, yaitu 1. Teori ketidakrelevanan dividen. Teori ini menyatakan bahwa kebijakan dividen perusahaan tidak mempengaruhi nilai perusahaan atau biaya modal. Pendukung utama teori ini adalah Merton Miller dan Franco Modigliani (MM). Mereka dapat berpendapat bahwa nilai perusahaan ditentukan oleh kemampuan menghasilkan laba dan risiko bisnisnya. Sebagai contoh, jika perusahaan tidak membayar dividen, investor yang menginginkan dividen dapat menjual sebagian sahamnya. Sebaliknya juga, jika perusahaan membayar dividen lebih besar dari yang diinginkan, investor dapat menggunakan dividen untuk membeli lebih banyak saham. Yang kedua, teori bird in the hand. Teori ini menyatakan bahwa nilai perusahaan akan dimaksimalkan dengan rasio pembagian dividen yang tinggi. Investor lebih menyukai menerima dividen daripada menunggu keuntungan modal di masa depan. Mereka menganggap dividen sebagai bentuk keuntungan yang lebih pasti. Yang ketiga, teori preferensi pajak. Ada 3 alasan yang berkaitan dengan pajak untuk beranggapan bahwa investor mungkin lebih menyukai pembagian dividen yang rendah daripada yang tinggi, yaitu: pertama, pertumbuhan laba yang mungkin dianggap menghasilkan kenaikan harga saham, dan keuntungan modal yang pajaknya rendah akan menggantikan dividen yang pajaknya lebih tinggi. Yang kedua, pajak atas keuntungan tidak dibayarkan sampai saham terjual karena adanya efek nilai waktu. $1 pajak yang dibayarkan di masa mendatang mempunyai biaya efektif yang lebih rendah daripada $1 yang dibayarkan hari ini. Ketiga, jika selembar saham dimiliki seseorang sampai meninggal, sama sekali tidak ada pajak keuntungan modal yang terutang. Ahli waris yang menerima saham itu dapat menggunakan nilai saham pada hari kematian sebagai dasar biaya mereka. Dengan demikian, mereka terhindar dari pajak keuntungan modal. Baik, adapun kesimpulan dari materi yang saya bawakan. Kebijakan dividen dalam keuangan syariah adalah tentang bagaimana perusahaan membagikan keuntungan kepada pemegang saham dengan cara yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ini memastikan bahwa pembagian keuntungan dilakukan secara transparan, stabil, dan etis sehingga menciptakan kepercayaan di antara pemegang saham dan menjaga nilai perusahaan. Adapun jurnalnya yang berjudul Kebijakan Dividen dalam Keuangan Syariah, Dede Hasanah. Baik, itulah materi yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.